So teman-teman kalau enjoy lukisannya Anda bisa langsung hubungin Mbak Sasha, siapa tahu Anda bisa taruh the best lukisan di kantor atau di rumah. Saya sendiri punya beberapa dan I think is one of the character yang sangat strong walaupun dalam perwayangan ya Mbak Sasha. Mbak Sasha saya lihat memang you dari Jawa, setelah tadi ngomong selalu kesannya ada Jawanya kenceng ya. Bahkan beberapa sangat religi. Ambil contoh Yesus rasa Jowo. Gimana sih ceritanya kok bisa muncul ide begitu? Tahu saya gini, waktu bikin buku saya sedang sekolah di Aesthetic Kingdom milik Bapak Timotius Arifin. Nah di situ karena saya lagi on fire, kurator Pak Jim Supangkat, kurator Ibu Citra, dan publishernya Pak Lans Bramantyo bilang, wah kamu mulai berani-berani ambil sekolah teologi, gambar Yesus. Serem dong. Yeah. Terus saya cuma bilang, gak ada Yesus, cariin dulu baru gue mau gambar. Bener lu dicariin, ketemu Pak Gregory yang almarhum, yang koleksi wayang, udah 7.500 wayang, dan saya di situ kenalan. Terus mana wayang Yesus? Ada loh, wayang Yesus Wahyu. Iya loh. Wow. Wah, terus langsung Lans bilang, gambar nggak lo? Doa dulu ya, gambar. Lah saper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 ya. Yang terakhir adalah untuk Arjak, Yesus dan 12 female disciples. 12 female disciples. Harus punya tuh. Iya langsung tanda. Why female? Karena yang cari duit untuk Yesus perempuan dong. Istrinya Herodes ketawa kan. Gitu ya. Yes. Wow, yang pendoa siapa? Perempuan dong. Oke, speechless saya. Ya. Jadi warnanya shocking pink nah. Habis itu yang menjorokkan saya, nyemplungin saya nggak suruh gambar dengan 12 perempuan ya. Itu Tom Tandio itu dia, dan saya bilang saya mau shocking pink, dia dengar shocking pink. Akhirnya Arjak kemarin 2022 ya shocking pink semuanya. Dan last supper saya saya buat instalasi sampai Erick Thohir ya. Ada tuh fotonya kan, Erick Thohir datang. Sini kamu gitu kan. Yeay, saya Sasha Tranggono. Gue kenal lu gitu kan. Terus dia ke booth saya yang ada itu last supper. Kenapa jadi berantakan? Gini last suppernya Mbak Sasha. Loh, di dunia itu berantakan, tapi lihat Yesusnya di atas kan. Itu all the disciples berantakan ya. Dunia ini berantakan, tapi the Lord is in control. Wow. Itu anak muda termasuk ponakan saya baru tuh muji, you're cool Tan, you're cool. Oke deh. Nikos juga bilang, oke. Susah loh dipuji anak. Kritis banget ya. Iya. Wah Mbak Sasha selain melukis ya, 5 tahun yang lalu 2018 one of the best book berjudul Faith. Dari pelukis, penulis. Yang nulis itu Pak Sean Kuto. Oke. Ya, zaman saya yang bercerita beliau. Dia sebagai editor menulis lah ya, tapi dari karya-karya dari Mbak Sasha sendiri, dari seorang pelukis lalu menuangkan dalam buku Faith. Apa sih makna 33 tahun berjalan dalam mempertahankan bahkan mempromosikan seni rupa Story of Indonesia sampai dalam buku Faith? That was just testimony how God loves me and I'm walking with Him. Of course I'm so proud being His daughter. Jadi dengan kebanggaannya saya sebagai perempuan yang bukan siapa-siapa, mulai dari nol karena waktu itu kan divorce and mulai dari nol karir itu. Dan kok Tuhan kasih wayang, dan wayang itu melejit, nggak tahu, just like that. Saya jadikan pelukis juga karena saya sekolah tinggi tapi ternyata hanya dirumahkan sama
ayahnya Nicholas juga saya nikmati itu mothering. Dan di situ kan akhirnya jadi deket sama anak, membawa anak juga mencintai Indonesia sampai dia keluar buku duluan muka Jakarta loh PJO. Iya. Saya kalah, tapi justru dia yang bilang your legacy mana? Nah itu bikin buku. Habis Nicholas saya. Itu semua kemuliaan untuk Tuhan. So the book is a journey of spiritual Yes, daripada Mbak Sasha exactly. ya, 33 tahun ya. Wow. It's not easy. Iya, Kemarin iya. banyak orang karena itu buku kan buang duit ya. Tapi nggak apa-apa. Ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan pasti meninggikan Amin, namanya, amin. kan? When Iya, we iya. glorify the Lord will glorify us back. Mbak Sasha, kalau kita ngelihat seni rupa di Indonesia, what do you think? Wah, sekarang saya bisa bahagia ya. Anak-anak muda ternyata sangat mengapresiasi seni. Melihat dari, saya pernah pameran itu 2019 di Galnas. Ternyata pameran saya the only pameran in Jakarta. Kebetulan 14 Februari Hari Cinta, 6 minggu. Dan itu di mana-mana nggak ada pameran. Kok ya dilalah pameranku saja. Yaitu yang cover banyak banget. Pengunjungnya 80.000 dan orang-orang Galnas sendiri yang memandang sebelah mata karena saya perempuan. Iya. Wow. Perempuan Kristen ditaruh di tempat yang kecil aja, pojok itu panjang. Yang biasanya dapat di pusat ya. Saya sama Mbak Dolorosa di ujung ujung tuh. Oke. Rasa kan. Tapi meludaknya itu sampai mereka bilang, backingannya siapa ya? Keren banget, masuk Kompas, masuk Metro TV, masuk mana aja. Ya ilah, backingannya siapa kalau nggak Bapak di surga, siapa lagi? Ya kan? Iya, iya. Jadi kalau It's melihat very seni rupa di Indonesia, the future is bright lah ya. Very bright. Karena zaman kita ngapain sekolah art Seni. gitu kan. Semuanya kan harus bisnis, engineering, Dokter, lawyer ya. duitnya akeh. Sekarang is content creator, art, seni rupa secara luar biasa ya. Jadi kalau ngelihat perjalanan itu gimana menurut Mbak Sasha sendiri? Apakah pelukis-pelukis Indonesia ini punya masa depan yang cerah khususnya di dalam dunia internasional nih Mbak Sasha? Hopefully yes. Kita sih berdarah-darah ya seniman, masih berdarah-darah. Oke. Saat Karena- ini ya. Ya, karena pemerintah kurang mendukung. Saya berjalan sendiri pakai uang sendiri, tapi ya saya mengucap syukur karena tempat-tempatnya bagus-bagus semua. Tapi ya KBRI kalau bilang kita nggak punya uang, nah itu sedih ya. Makanya saya ngetok-ngetok pintu kiri kanan, akhirnya Ibu Sri Mulyani bilang ada dana abadi, terus Pak Hilmar Farid juga ada, kita lihat aja. Atau belum lihat sih saya. Ini nanti Iya, ada iya. undangan untuk Rusia. Saya juga nggak tahu apakah Pak Tavares menyiapkan tiket untuk seniman. Don't know, we'll see. I pray for it. Ya pasti bawa cat air saya. Jadi Mbak Sasha kalau ada perbedaan atau apa ya, selera. Kan masing-masing pelukis itu punya selera. How do you view the differences ini? Pandangan dalam pameran seni rupa yang mungkin berbeda Syah-syah aja sih. gitu ya. Iya, Kan kalau bisnis ada competition. tentu Ya kan? di seni rupa. Seni rupa ada competition juga ya. Banget. Gimana itu? Tapi Syah justru banyak perbedaan, kaya makin kaya kita. Ya. Jadi yang merujuk ke kekayaan atau kearifan lokal itu menurut saya yang cool ya. Iya, iya. Ya. Dan saya melihat ada yang ugly art. Ada tahun 2000 tuh ugly art. Itu kok disukai sih? Itu atau satanic art. That's not cool. Menurut saya kan PJO nanya kan. Iya, iya. That's not cool. Kalau yang satanic art atau apa. Tapi ya dunia ini toh milik siapa? Justru kita harus jadi terang, bukan? Oke. Mbak Sasha seni. Kalau kita lihat dari lukisan-lukisan dari Mbak Sasha 33 tahun ini, ada nggak yang paling mengesankan
lukisan dari sekian banyak lukisan? Last Supper Last Supper ya. susah. Oke. Last Supper dan saya lagi Takut kali kalau nggak bener loh. Kamu baca dari mana kok nggak bener ya Last Supper-nya? ya ada nih nanti yang dikeluarkan benar-benar biblical banget. Gitu ya? Ada. Itu belum dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Belum. Ya, belum selesai. Wuh. Mari kita bekerja sama, Gitu ya? berkolaborasi. Jadi Last Supper. Enggak, biblical. Jadi ada Maria Magdalena lah, ada yang Yesus jalan di atas air, Petrus nyobrak ke cemplung. Itu udah sampai sana. Tapi belum saya keluarkan semua, baru satu-satu. Ada di Golgota. Wow. Biasa aja deh Pak ya, Jo. Itu by His grace only. Itu kan yang sedang proses. Pertanyaannya dari sekian banyak lukisan yang paling berkesan. Ya itu. Last Supper itu ya. Last Supper dan yang agak susah itu adalah melukis di kain. Itu waktu saya lakukan di Belanda itu susah banget, itu perlu kesabaran. Melukis di kain kan melebar-melebar nggak bisa dikontrol. Itu sulit sekali itu. Itu nggak saya jual itu. Nggak. Sulit. Iya. Wow. Teman-teman kalau Anda tertarik hubungi langsung ada Mbak Sasha. Lukisannya saya kira akan memberikan dimensi atau experience berbeda di kantor Anda, di rumah Anda. Saya bukan promosi ya, tapi saya percaya bahwa ini adalah karya daripada seorang anak bangsa, duta bangsa, khususnya dalam dunia seni ya. Mbak Sasha, tadi saya lihat lukisan-lukisannya cukup menarik sih ya tuh. Dan kalau kita ngelihat peranan, gimana peranan daripada seni rupa dalam membentuk budaya dan masyarakat Indonesia sendiri? Wah, penting sekali ya. Ketika more people menghargai seni rupa itu perasaan mungkin lebih halus, lebih cinta, lebih bisa mengapresiasi banyak hal. Kalau udah negara chaos kayak kemarin ada yang nggak enak tuh, larinya ke seni rupa itu cooling banget. Saya pernah mendengar Ibu Sri Mulyani bilang, aduh waktu saya kalau udah menikmati seni rupa tuh nggak mau diganggu orang lain. Jadi ke pameran nggak mau dikenalin orang lain. Jadi benar-benar bisa contemplate, bisa appreciate. Itu bisa membentuk negara yang agak, ya jadi lebih kalem, lebih santun. Lebih humble. Gitu. Wow. Betul. Yep. Correct me if I'm wrong. Teman-teman Mbak Sasha ini pengalamannya luas sekali gitu ya. Dan dikenal sebagai nggak sekedar pelukis atau membawa budaya. Tapi salah satu lot of young generation sekarang ya sebagai content creator. Lalu dari cerita butterfly sendiri yang menjadi ciri daripada metamorfosis. Oke. Dari hedonis menjadi tidak hedonis. Stacy bisa cerita tuh. Iya. Oke. Itu ke Roma 12 ayat 2. Itu ada season tahun 2008 tiba-tiba teman atau mungkin mentor bicara, mereka nggak mengenal tapi sampai kolektor membawakan buku kupu-kupu. Terus kita harus peka dong ya. Ya apa sih? Oh nggak suruh gambar kupu-kupu. Oh, oke. Dari kupu-kupu biasa di atas kanvas dengan cat air. 4 tahun kuratornya adalah Nicholas sendiri. Nicholas Hilman bilang, what a boring painting you have. Gila mah. Apaan sih nih? Terus gimana dong Nick? Aku kehilangan akal ya Pak. Why don't you put your beads? Ini kan bud beads kan? Taruh situ. Jadilah karyanya si Stacy itu yang di kamarnya Stacy itu. Akhirnya ya udah dengan semua beads, dengan batu saya keliling dunia beli batu dan terjadilah kupu-kupu yang indah bukan? Iya. Itu. Masih melukis kupu-kupu. Berhenti dulu deh. Berhenti ya. Semua karena mami lagi sakit. Iya. Berhenti dulu. Masih ada. Wah. Banyak. Setengah jadi itu belum. Iya. Mbak Sasha, thank you banget nih untuk waktu yang telah diberikan juga ngelihat karya-karyanya, workshopnya tadi yang sangat keren sekali. Rasanya kepingin punya semua, memang harganya agak mahal-mahal sih ya. Taruh di Washington DC ya. Taruh di Washington DC, siap. Nanti saya bawa itu ya. So thank you so much. Sebelumnya tapi satu kata atau satu pertanyaan lagi. Dream daripada Sasha
Tranggono sendiri, what is your dream? Yang ingin melihat semuanya lah. Saya ingin setiap rumah ada karya anak bangsa. Jadi bukan luar negeri minded yang harus Hermes atau Chanel atau apa. Jadi Indonesian batik, tenun, karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan. Dan saya juga senang anak-anak muda sekarang beli art. Dukung seniman, dukung pelukis. Itu cintaan saya adalah setiap rumah harus ada karya seni. Wah. Yang original ya. Bukan yang poster ya. That's it. Miliki dan be faithful to your NKRI. Wow. Dukung seniman. Very good. Thank you so much. Sayang, terima kasih. Teman-teman sebenarnya setiap rumah, setiap kehidupan kita bisa bawa budaya. Simple. Bawa lukisan Mbak Sasha di rumah Anda, kantor, atau siapapun juga lah. Untuk mendatangkan seni budaya dan bangga untuk memiliki semua produk-produk budaya, culture, maupun seni daripada anak bangsa sendiri. Mbak Sasha, sukses selalu. Dan biarlah Last Supper bisa segera selesai itu ya. Siapa tahu itu ada di rumah saya nanti. Yang perempuan karena cuma punya only one Stacy. Oke, yang perempuan. Thank you. Thank you so Sukses much. ya Mbak Sasha. Sama-sama. Teman-teman, thank you sekali. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.